Sampun? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di dalam hadis Nabi dikatakan innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Sungguh malaikat-malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk memberikan naungan dan penghormatan kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, ya. Jadi di sekeliling kita ini ada malaikat-malaikat yang mengepakkan sayapnya untuk kita semuanya, ya. Maka kita lanjutkan tadabbur Al-Quran kita di surat Al-A'la. Sudah ketemu semuanya, Ibu? Ya. Baik, sebelum kita tadabburi surat ini, terlebih dahulu kita baca bersama-sama, ya. Saya baca, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا
يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, selanjutnya kita akan tadabburi surat Al-A'la, ya. Apa arti Al-A'la, Ibu? Al-A'la artinya apa? Yang maha tinggi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah mengawali surat ini dengan perintah untuk bertasbih, sabbih, ya. Bertasbihlah, sucikanlah Allah, ya. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Allah, bertasbihlah kepadanya, dialah Allah yang maha tinggi, ya. Nah, jadi perintah yang Allah sampaikan untuk kita adalah untuk senantiasa mensucikan Allah dan bertasbih kepadanya, ya. Jadi kalau kita umat manusia ini tasbihnya jelas, ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat tasbih yang bisa kita baca dalam rangka mensucikan Allah dengan mengucap kalimat apa, Ibu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Subhanallah wa bihamdi juga boleh, ya. Jadi subhanallah wa bihamdi itu yang lebih pendek dan kemudian sering kita baca, ya. Nah, jadi dalam hadis Nabi disebutkan dua kalimat yang ringan untuk dibaca, ya. Tapi timbangannya sangat berat di hari kiamat, ya. Dan dua kalimat ini kalimat yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Maka dua kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi ringan kita ucapkan, tapi ternyata punya timbangan yang sangat berat nanti di yaumil mizan, ya. Kemudian juga di dalam hadis Nabi yang lain, kenapa kita harus bertasbih dan apa yang kita dapat? Yang kita dapat, ibu-ibu, Nabi bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah ghufira lahu wa in kana misla zabadil bahri." Siapa yang setiap hari mengucap subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, satu hari 100 kali dia baca, Allah ampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Panjenengan pernah piknik ke pantai, ke laut? Ya. Lihat buih-buih yang ada di pantai itu. Bisa menghitung buih berapa banyak di pantai itu? Saking banyaknya kita nggak bisa ngitung. Sama kayak dosa kita, betul ya? Dosa kita sedikit atau banyak, Bu? Banyak saja atau banyak banget? Banyak banget dosa-dosa kita itu.
Dan ini akan terhapus dengan kita setiap hari mengucap kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. 100 kali kita baca setiap hari, ya. Nah, boleh nyicil, ya, boleh dicicil. Pagi 20, nanti duha 20, siang 20, sore 20, malam 20, boleh dicicil, ya, dikredit, ya kan? Dikredit boleh, seperti manjenengan beli mobil kredit, ya kan? Supaya lebih ringan, ya. Kalau langsung sekali bayar berat, ya. Nah, dikredit, dicicil biar ringan, ya, boleh. Nah, kemudian ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi inilah yang kita dapat ketika kita mensucikan Allah, ya, bertasbih kepadanya. Dan inilah perintah Allah yang pertama di awal surat Al-A'la ini dengan kalimat sabbih, bertasbihlah, ya. Bertasbihlah kepada Allah yang maha tinggi, Al-A'la, ya, Al-A'la. Jadi Allah itu maha tinggi, di antara asmaul husna Allah adalah Al-A'la, ya. Buktinya apa Allah itu maha tinggi? Ya, kalau kita lihat dalam beberapa ayat, ya, bukti bahwasanya Allah itu maha tinggi. Selain Allah menegaskan untuk dirinya, dialah Al-A'la, maka kita baca dalam kisahnya Fir'aun, ya Bu. Fir'aun itu, ya, pernah memerintahkan kepada Haman. Haman itu siapa? Iya, asistennya, ya, menterinya, ya kan? Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membangun sebuah menara yang tinggi yang menjulang ke langit, ya. Ya Haman, ibni li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa, ya. Wahai Haman, bangunkan untuk menara yang tinggi yang menjulang ke langit, ya. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ini kan Fir'aun ini, ya, pengen tahu kayak apa sih Tuhannya Musa, ya. Sampai kemudian memerintahkan Haman untuk membuat menara yang tinggi, ya. Berarti kan di sini menunjukkan betapa Allah itu Al-A'la, yang maha tinggi, ya. Kemudian bukti yang lain Allah itu maha tinggi, Ibu, kita baca dalam hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi diceritakan bahwa Allah itu di sepertiga malam yang terakhir, ya, di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia, turun ke langit dunia, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Dan kemudian Allah mengatakan, mana hambaku yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Mana hambaku yang pengen hajatnya dikabulkan, aku kabulkan. Mana hambaku yang pengen dapat ampunan, aku ampuni dosanya, ya. Nah, jadi sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Namanya turun berarti dari tempat yang lebih tinggi, ya. Jadi namanya turun itu dari tinggi ke yang lebih rendah, ya kan begitu, ya Bu. Kalau yang dari rendah ke tempat tinggi namanya naik, ya kan? Nah, jadi Allah turun ke langit dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, Al-A'la, ya. Dan bukti logikanya Allah itu adalah Al-A'la adalah bahwa ketika kita berdoa meminta kepada Allah, tangan kita selalu menengadah menghadapnya ke atas, ya kan Bu? Ada yang berdoanya tangannya ke bawah begini, atau mungkin doanya malah begini, apa namanya nih? Namanya apa kayak gini nih? Digegem, ya kan? Menggenggam, ya. Ini kan kalau orang Nasara begini ya doanya, ya kan? Kalau kita kan doanya bukan menggenggam tangannya. Ketika kita berdoa, ya, mengadahnya ke langit, ke atas, ya kan? Jadi tidak, makanya jangan kalau doa nggak usah malu-malu. Ada saya lihat beberapa ibu-ibu itu kalau doa itu tangannya
menghadapnya ke dada gitu. Ya kan? Tangannya menghadapnya ke dada gitu, ya kan? Nah, jadi tidak ke atas, ya kan? Ke dada. Atau mungkin malah karena malu, pekewo dengan yang lain kanan kirinya, terus nggak pede gitu ya, pengen doa, terus malah ya menggenggam begini, ya kan? Nah, jadi kalau doa ya sampaikan ke Allah, kemudian hadapkan kepadanya dengan kita menengadahkan telapak tangan ini ke atas. Bukti Allah itu maha tinggi, ya kan? Seringkali kita dari logikanya itu manusia kan juga seringkali kita mengatakan begini, udah serahkan aja yang di atas, ya kan Bu? Jadi kalau ada apa-apa, ada musibah, ada masalah, ujian, ya kan, udah serahkan aja yang kepada yang di atas, gitu kan? Berarti yang di atas siapa maksudnya? Allah, ya kan? Berarti menunjukkan Allah itu Al-A'la, ya. Oke. Kemudian berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam surat Al-A'la ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu perintah, sabbihisma rabbikal a'la, perintah untuk mensucikan dan mengagungkan nama Allah yang maha tinggi. Ya. Dan malaikat itu kenapa menjadi makhluk yang Allah muliakan? Ya. Malaikat itu kan makhluk yang Allah muliakan. Ya. Selain karena mereka tidak pernah berbuat dosa, yang mereka lakukan para malaikat itu adalah senantiasa bertasbih, ya. Senantiasa bertasbih malaikat-malaikat itu, ya. Di sebuah ayat dikatakan yusabbihun, mereka itu para malaikat senantiasa bertasbih, wa hum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan untuk bertasbih, ya. Jadi sebenarnya tugas inti malaikat itu adalah senantiasa bertasbih kepada Allah, ya kan? Bertasbih. Malaikat-malaikat itu semuanya bertasbih, mensucikan Allah, ya. Makanya ibu-ibu kalau panjenengan ditanya oleh anak-anak kita ya, jadi ada nih anak-anak kita kan mungkin ada yang nanya kritis ya, Bu, kalau misalkan Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, dan wahyu itu kan sudah tersampaikan, ya. Terus sekarang tugas Malaikat Jibril ngapain? Nganggur, ya kan? Apa hanya santai-santai saja nganggur Malaikat Jibril sekarang? Kalau jenengan ditanya oleh anak-anak begitu, jawabannya apa? Kalau kita nggak tahu, kemudian kita mengiyakan, oh iya, aku kok ya lagi sadar ya. Oh iya, tiba iya Malaikat Jibril ya kan ya wis entek tugasnya. Berarti ya nganggur ya. Enggak ada yang nganggur malaikat itu, ya. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, ya. Mereka senantiasa bertasbih, ya. Maka untuk kita bisa mendapatkan posisi yang mulia seperti halnya malaikat, perbanyak kita bertasbih subhanallah wa bihamdi, ya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus ketika dia diberi peringatan oleh Allah masuk ke dalam perut ikan, tasbihnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laula, kalau saja Nabi Yunus ini tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, maka kami tidak akan keluarkan dia dari perut ikan dan dia selamanya di dalamnya, ya. Kalau saja dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, gitu ya. Jadi maknanya ibu-ibu, tasbih yang kita baca selain dapat pahala tadi, ya, dan selain ampunan juga kita dapatkan, ya, maka tasbih juga bisa mengeluarkan kita dari segala bentuk kesulitan yang kita dapatkan. Seperti halnya Nabi Yunus, Nabi Yunus bisa keluar dari gelapnya malam, gelapnya perut ikan,
senantiasa bertasbih, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Nah, inilah kalimat tasbih. Maka PR-nya Ibu, PR-nya mulai dari sekarang kita perbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sehari berapa kali Bu? 100 kali. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-A'la tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, kenapa kita harus mengagungkan Allah? Karena Allah yang maha tinggi dan maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Di antara bentuk kuasa Allah dalam surat Al-A'la tadi yang kita baca adalah Allazi khalaqa fasawwa. Allah yang telah menciptakan kita dengan sempurna, dan kemudian Allah juga yang qaddara fahada, yang memberikan takdir yang baik untuk kita, ketentuan-ketentuannya, dan kemudian Allah memberi petunjuk hidayah kepada kita. Ya. Maka ini semuanya adalah kuasa Allah. Ya. Kuasa Allah untuk menciptakan manusia dengan kondisi yang sempurna, kuasa Allah untuk memberi hidayah kepada orang-orang yang sudah Allah ciptakan ini, dan hidayah itu haknya Allah. Ya. Karena hidayah itu kan ada dua macam ya Bu. Ya. Satu hidayah taufik, hidayah taufik. Dua hidayah irsyad, ya. Jadi hidayah itu ada dua macam, ya. Hidayah taufik dan yang kedua hidayah irsyad, ya. Hidayah taufik itu adalah kewenangan Allah untuk memberikan hidayah itu kepada hambanya. Itu haknya Allah, ya. Nah, adapun hidayah irsyad, irsyad itu artinya menunjukkan, ya. Jadi hidayah irsyad itu bisa kita lakukan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan cara kita membimbing, mengarahkan dan menasihati orang untuk menuju hidayah. Masalah nasihat kita diterima atau tidak itu sudah urusan Allah. Dan itu sudah namanya tadi hidayah taufik, ya. Nah, maka Nabi menyampaikan kepada pamannya Abu Talib, ya. Tapi ternyata Allah belum memberi hidayah, ya. Sehingga pamannya Nabi belum sampai bersyahadat, ya kan? Kemudian Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada keluarganya, anak dan istrinya, ya. Sudah dinasehati, tapi Allah belum ngasih hidayah kepada anak dan istrinya, ya. Nabi Lut, ya, sudah nasihatin istrinya, tapi Allah ketika belum mengizinkan, belum memberi hidayah, ya nggak turun juga, ya kan? Nah, maka hidayah taufik itu adalah milik Allah. Ya, sementara kita hanya bisa menunjukkan, ngasih jalan, nasehatin. Ya. Kalau sudah nasehatin orang, masalah terima atau tidak itu sudah urusan Allah, ya kan? Nah, tinggal kita banyak doa saja, ya. Nah, itulah diantara kuasa Allah yang disebutkan dalam surat Al-A'la tadi. Lalu yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan diantara kuasa Allah juga adalah Allah yang telah menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dalam ayat tadi kita baca sanuqri'uka fala tansa, dan kami sampaikan wahyu Al-Quran kepadamu wahai Nabi. Dengan cara apa? Nuqri'uka, kami bacakan Al-Quran ini kepadamu dan kau tidak akan lupa. Nah, jadi lihat ibu-ibu, kita lihat cara Allah menyampaikan Quran kepada Nabi kan lewat perantara Jibril, ya kan?
lewat perantara Jibril. Kita tahu kisahnya malaikat Jibril saat menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ketika di Gua Hira. Jibril datang dalam wujud asli. Wujud aslinya malaikat Jibril punya berapa sayap, Bu? 600 sayap. Ya. Jibril itu punya 600 sayap. Ya. Nah, datang kepada Nabi di Gua Hira membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ketika itu Nabi mengatakan ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Jibril mengulangi lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi mengatakan lagi, ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca. Jibril mengulang lagi sampai akhirnya ayat ini sampai kepada diri Nabi. Sampai-sampai ibu, Nabi ketika menerima wahyu yang pertama ini badannya gemetaran, menggigil, takut, ya kan? Pulang-pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai istriku, selimuti aku. Ya, nah lihat gimana cara Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Nabi. Dan ini juga bisa menjadi cara kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita atau kepada yang lain. Ya. Lihat gimana caranya, metodenya apa yang digunakan Jibril kepada Nabi. Jibril membaca berulang-ulang, ya kan? Jibril membaca berulang-ulang. Meskipun Nabi ketika itu belum bisa baca tulis, tapi ternyata dengan cara ini Quran bisa masuk dalam diri Nabi, ya kan? Nah, jadi kan Nabi tadi bilang, ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca, ya. Jibril membaca, kemudian berulang-ulang, dan ayat ini diikuti oleh Nabi sampai akhirnya Nabi menerima wahyu itu. Nah, jadi caranya Jibril baca, Nabi mengikuti. Jibril baca, Nabi mengikuti. Dan itu yang Allah sampaikan juga dalam surat Al-Qiyamah ayat 18. Ya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 18 Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi, maka ikutilah bacaannya. Nah, jadi sederhananya begini, sederhananya kalau panjenengan pengen ngajarin Quran, entah itu mengajar membaca, atau ngajarin menghafal, atau mengajarkan bahkan mungkin belajar terjemah misalkan, caranya adalah kita bacakan, anak mengikuti. Kita bacakan, anak mengikuti. Seperti itu yang dilakukan malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, ya kan? Nah, oke. Sekarang coba kita pengen buktikan, ya Bu. Kita pengen buktikan ini, cara yang seperti ini, supaya panjenengan juga tahu caranya, supaya bisa ngajarin anak cucunya untuk belajar membaca Quran atau belajar menghafal Al-Quran. Ya, kita buktikan gimana caranya, praktek. Ya, siap ya Bu ya. Nah, sekarang saya pengen kita semuanya menghafal surat Toha ayat 1 dan 2, ya kan? Nggak usah buka mushafnya, nggak usah, ya. Anggap aja jenengan belum bisa membaca, ya kan? Anggap saja jenengan nggak bisa baca, makanya nggak usah buka mushafnya, ya. Nah, cukup ikuti bacaan saya, ya. Oke. Dan saya yakin 100% semuanya bisa hafal nanti, ya. Pulang-pulang dari sini bawa oleh-oleh 2 ayat surat Toha. Ya. Oke. Tidak ada yang buka mushaf, cukup ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal?
Ibu-ibu di sini memang cerdas-cerdas. Luar biasa, ya. Luar biasa ibu-ibu ini. Baru sekali baca langsung hafal. Oh, Masya Allah. Oke. Lanjut ayat kedua. Kira-kira cukup sekali atau beberapa kali? Ayat kedua, ikuti saya. Ma anzalna Ma anzalna Ma anzalna Sekali lagi. Oke, penggalan berikutnya. Alaikal Qur'ana Alaikal Qur'ana Alaikal Qur'ana Sekali lagi. Sekarang saya gabung penggalan 1 dan 2 tadi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana Ma anzalna 'alaikal Qur'ana Sekali lagi. Penggalan terakhir. Litashqa 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 Saya gabungkan penggalan 1, 2, 3. Ikuti. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Nah, sekarang kita ulangi bersama-sama 3 kali. Ma anzalna 1, 2, 3. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Lagi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Sekali lagi. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa Dari ayat pertama Thaha 1, 2, 3. Masya Allah. Sudah hafal kan? Hafal Bu? Iya. Ada yang mau mencoba maju ke depan setoran? Oke. Ya, kan sudah hafal tuh ya. Jadi caranya begitu Bu. Itulah yang tadi kita baca, sanuqri'uka falatansa. Kami bacakan kepadamu wahai Nabi dan kau tidak akan lupa, ya. Nah, maka kita bisa mengambil pelajaran di antara cara kita ngajarin Quran untuk orang lain, untuk anak cucu kita, ya. Kalau pengen ngajarin Quran caranya begini, ya. Ma anzalna,
Tadi saya ulang berapa kali? 3 kali. Alaikal Quran 3 kali. Terus digabung. Ma anzalna alaikal Quran, ya. 3 kali juga. Terus penggalan terakhir litashqa berapa kali tadi? 3 kali juga. Kemudian digabung. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Seperti itu caranya. Paham gitu? Nah, ini nanti kalau ngajarin cucunya seperti itu, ya. Apa? Menghafal sendiri dengan cara begini juga. Dengan cara begini juga. Jadi cara ini saya lakukan untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak saya, alhamdulillah, anak saya yang pertama saya terapkan dengan cara yang begini ini, dan sekarang sudah hafal 24 juz. Ya. Kelas 6, ya. Nah, jadi caranya seperti ini, ya. Nah, kita baca, anak mengikuti. Kita baca, anak mengikuti, ya. Nah, begitu. Buktinya jenengan juga bisa, ya. Nah, jadi metode ini bisa diterapkan untuk semua usia. Mau balita bawah 5 tahun, balita bawah 50 tahun, jelita jelang 50 tahun, ya. Nah, itu semuanya bisa dengan cara begini, ya. Oke, alhamdulillah. Coba diulang sekali lagi. Ayat 1 dan 2 Thaha. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa. Ini nanti buat bacaan salat duhur. Kalau nggak diulang lupa lagi nanti, ya kan? Nah, murojaahnya nanti salat duhur baca ini. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah Nabi mendapatkan wahyu Quran dengan cara yang seperti ini tadi, ya, sanukriuka, kami bacakan kepadamu wahai Nabi, dan kau tidak akan lupa, ya. Dan inilah istimewanya Nabi. Istimewanya Nabi itu Allah beri kehebatan dan kekuatan menghafal, ya kan? Nabi itu punya kekuatan menghafal. Fala tansa, kau tidak akan lupa, ya kan? Nah, bayangkan kalau Nabi lupa, ya, 1 ayat saja, ya. Nah, itu sudah hilang nih mushafnya, ya kan? Jadi Nabi itu memiliki ingatan yang sangat kuat sampai Allah mengatakan fala tansa, dan kau tidak akan lupa. Beda dengan kita. Hari ini sudah hafal Thaha, nggak tahu besok. Ya, nggak tahu besok, ya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya Ibu, inti dari surat Al-A'la untuk kita ambil pelajaran adalah dari ayat 14 sampai 17 yang kita baca tadi, ya. Jadi inti dari surat Al-A'la yang ingin kita ambil pelajaran, Allah sampaikan di ayat 14, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Di 2 ayat ini, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa yang dapat keberuntungan? Ada 3 orang yang beruntung, kata Allah, ya. Keberuntungan itu akan didapat 1, man tazakka, bagi orang-orang yang senantiasa tazakka. Apa arti tazakka? Mensucikan diri, ya. Mensucikan diri. Jadi mensucikan diri ini meliputi 4 hal. Paling tidak mensucikan diri itu meliputi 4 hal, ya. 1, mensucikan diri, mensucikan akidah kita dari syirik. Mensucikan akidah kita dari kesyirikan, ya.
Karena kalau bercampur syirik, wah habis pahala, ya. Pahala berguguran, ya. Maka kita perlu membersihkan akidah kita dari yang namanya syirik, syirik kecil apalagi syirik yang besar, ya. Yang kedua, pensucian diri kita itu adalah mensucikan hati dari segala penyakitnya, ya. Mensucikan hati dari segala penyakitnya, baik penyakit berkaitan dengan manusia maupun penyakit yang berkaitan dengan yang lain. Ya, hasadnya dibuang jauh-jauh, dengkinya, irinya, dendamnya, bencinya kepada orang lain, ya. Buang jauh-jauh, ya. Nah, maka membersihkan hati dari segala penyakit-penyakitnya, ya. Yang ketiga, ibu-ibu, tazkiyah yang kita inginkan dalam diri kita itu juga adalah pembersihan diri dari dosa dengan istighfar dan taubat kita, ya. Pensucian diri dari dosa-dosa dengan istighfar dan taubat kita, ya. Ini harus selalu kita lakukan untuk kita mendapatkan kesucian diri, ya. Nah, yang keempat yang juga harus kita lakukan adalah pensucian pembersihan harta yang kita miliki. Dengan apa? Dengan zakat, ya. Mensucikan diri dengan zakat. Makanya zakat itu disebut zakat karena dari kata zakah. Zakat itu kan sama seperti tazkiyah, ya. Sama-sama ada huruf za dan kafnya. Artinya pensucian, ya. Makanya dalam surah At-Taubah itu disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka itu untuk mensucikan dan membersihkan, ya. Jadi fungsi infak, sedekah, zakat kita adalah untuk membersihkan harta. Jadi kalau harta sudah bersih, hati sudah bersih, ya, akidah sudah bersih dari syirik, ya, diri kita sudah bersih dari dosa, nah, beruntung kita jadi orang yang suci, ya. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah, ada doa juga yang Nabi ajarkan kepada kita untuk mendapatkan kesucian, ya. Apa itu doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa dari Nabi. Sudah hafal belum? Belum, ya. Saya baca, ikuti, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Kita ulang, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha
wa maulaha. Ini doanya ya. Allahumma ya Allah, ati nafsi, berikan kepada diriku ini taqwaha, ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikan ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkaulah zat sebaik-baik yang mensucikan, anta waliyuha, ya Allah, engkaulah yang maha pelindung, wa maulaha, dan engkaulah yang maha pemelihara. Apa? Artinya diulang. Oh ya. Allahumma ya Allah, ati nafsi, berikan kepada diriku taqwaha, ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikan dia. Maksudnya sucikan diri ini ya. Sucikan diri ini ya Allah. Anta khairu, engkau zat yang sebaik-baik, zakkaha, yang mensucikan. Engkaulah zat yang maha mensucikan ya. Anta waliyuha, engkaulah yang maha pelindung, wa maulaha, dan engkaulah yang maha pemelihara. Itu doanya ya, supaya kita dapat diri, hati, jiwa yang suci ya. Doa ini kita baca ya, Mbak. Doa ini kita baca ya. Oke. Baik. Kemudian yang kedua apa? Orang yang beruntung setelah dia mentazkiyah dirinya, mensucikan dirinya dari 4 hal tadi ya, kesucian akidah dari syirik, kesucian hati dari penyakit-penyakitnya, kesucian apalagi tadi? Kesucian diri dari dosa dengan istighfar, dan yang keempat tadi kesucian harta dengan infak, sedekah, dan zakat ya. Kemudian yang berikutnya masuk ke ayat tadi, kembali ke surah Al-A'la ya, ayat 15. Apa? Lah ya. Sekarang poin yang kedua. Nah, kan tadi kita sebutkan orang yang beruntung ada 3. 1, orang yang mensucikan diri. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, Allah mengatakan di ayat yang ke-15, wa zakarasma rabbih, dan dia orang yang senantiasa mengingat dan menyebut namanya, nama Tuhannya ya. Jadi orang yang beruntung yang kedua adalah orang yang selalu memperbanyak mengingat Allah, banyak zikirnya. Makanya Ibu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu juga Allah menegaskan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung, ya. Nah, jadi zikir yang kita lakukan itu membawa keberuntungan dan membawa keselamatan. Selamat dari apa ibu-ibu? Selamat dari tipu daya syaitan, ya. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan al-insan la yanju minasyaitan illa bidzikrillah. Manusia itu tidak akan bisa selamat dari tipu daya syaitan kecuali dengan zikir. Ya. Jadi zikir itu kita punya benteng yang kuat, ya. Makanya tadi ada tasbihnya 100 kali, ya kan? Ada tahlilnya la ilaha illallah 100 kali dalam satu hari, ya. Dan zikir-zikir yang lain. Nah, maka saking utamanya zikir inilah yang menjadikan pahala kita itu beda, ya.
Yang menjadikan pahala itu besar atau kecil, di antara yang menentukan adalah zikir. Ya. Kita di sini sama-sama bermajelis, Bu. Sama-sama kita datang di majelis ini. Bisa jadi pahala antar kita beda, loh. Ya kan? Bisa jadi beda, ya kan? Beda pahalanya, ya. Sing gateke yo pahalane akeh, ya kan? Sing ra gateke sing karo ngantuk-ngantuk pahalane ya sithik, ya kan? Nah, beda, dan itu tergantung zikir, ya. Sholat kita juga begitu, ya kan? Sama-sama sholat dalam satu jamaah, ya. Pahalanya beda, tergantung seberapa besar dia mikir tentang Allah, ya. Jadi ingat Allahnya, ya kan? Sama-sama dengan satu imam, dengan satu jamaah, bahkan mungkin satu shaf, ya. Pahalanya beda, ya kan? Ada yang mikir sholat, mikir bariki blojo apa ya? Ada yang mikir wah aku orang dede piye iki, ya. Ada yang fokus mikirnya Allah, beda, Bu, pahalanya. Sama-sama di satu shaf, tapi beda, ya kan? Sama-sama puasa Ramadan, ya kan? Tapi beda pahalanya. Yang satu puasa dia banyak zikirnya, banyak ingat Allahnya, sementara yang satu sama-sama puasa, nggak makan nggak minum, tapi utur-atur tok. Beda pahalanya. Makanya sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita ini kan sama-sama sholat, terus yang paling banyak pahala di antara kita siapa? Nabi bilang, aksaruhum lillahi zikra, orang yang paling banyak mengingat Allah, ya. Terus nanya lagi sahabat nih, ya Rasulullah, kita ini sama-sama puasa, terus pahala yang paling besar di antara kita siapa yang puasa ini? Nabi bilang, aksaruhum lillahi zikra, orang yang paling banyak mengingat Allah. Jadi zikir itu menentukan besar kecilnya pahala, ya kan? Maka ibu rahmati Allah, inti dari zikir kita adalah bukan hanya sebatas kita baca tadi subhanallah, la ilaha illallah, bukan hanya itu, tapi bagaimana hati kita ini selalu tersambung dengan Allah. Itu yang penting, ya. Menyambungkan hati dengan Allah, itu yang penting, ya. Itulah zikir, ya. Maka kata Allah tadi di surah Al-A'la, qad aflah, orang yang banyak zikir mengingatnya beruntung, ya, beruntung, ya. Bahkan panjenengan kalau baca surah Al-Kahfi, ya, kan setiap Jumat panjenengan baca Al-Kahfi kan, ya. Di surah Al-Kahfi itu ada ayat wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Saya yakin jenengan sekarang sudah mulai lupa ini. Naruh kacamata di mana ya? Naruh kunci di mana ya? Naruh HP nang ngendi mang? Ya. Bahkan sama cucunya aja lupa namanya. Siapa tuh iki jenengmu? Ibu-ibu sudah pada mulai lupa ini, ya. Maka untuk menguatkan ingatan, ya, Bu. Menguatkan ingatan itu kata Allah, wazkur rabbak, banyak-banyak zikir, kata Allah. Ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Wazkur rabbaka idza nasita. Jadi kalau panjenengan lali ndok kacamata nang ngendi istighfar, ya. Astagfirullah, astagfirullah, ngendi mau kacamata. Ya. Nah, istighfar saja, ya kan? Istighfar, ya. Atau mungkin ya subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, gitu. Karena penyakit lupa itu sebenarnya datang dari syaitan. Ya.
Wa ma'ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang bisa membuatku lupa kecuali syaitan. Ya. Jadi syaitan itu bikin orang lupa, ya kan? Bikin orang lalai. Maka supaya tidak sering lupa, dan bahkan di usia kita yang sudah sekarang ini, supaya nggak pikun, ya kan? Banyak zikir. Supaya nggak pikun itu banyak zikirnya, dan termasuk zikir membaca Al-Quran, ya. Termasuk zikir baca Quran. Maka Imam At-Tabari mengatakan, siapa yang setiap hari rajin baca Quran, Allah jauhkan dia dari kepikunan. Ya. Nah, di usia kita yang sudah 50 ke atas, 60 ke atas, mana yang 80 ke atas, angkat tangannya. Masya Allah, ada sudah ya. Nah, supaya jenengan nggak pikun, banyak-banyak baca Quran. Karena dengan kita baca Quran sama saja kita mengingat Allah, dan dengan itu ingatan kita akan kuat dan tidak mudah lupa. Oke, nah begitu ya. Yang terakhir, ibu-ibu, yang terakhir, waktu sudah habis. Ya. Dari 3 orang yang beruntung, yang ketiga adalah fasolla, orang yang menjaga sholat, orang yang menjaga sholat, ya. Maka sholat kita menjadi sarana untuk kita mengingat Allah. Termasuk zikir itu ya sholat. Makanya dalam surat Toha dikatakan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Maka sholat dalam rangka kita mengingat Allah, sholat dalam rangka kita wujud syukur nikmat, ya kan? Sholat dalam rangka supaya kita senantiasa dekat dengan Allah, dan sholat juga supaya kita senantiasa diberikan pertolongan. Allah berfirman, ista'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Nah, 3 inilah yang akan mendatangkan keberuntungan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. 1, apa tadi, Bu? Mensucikan diri, tazakka. Yang kedua, banyak zikir, wa zakarasna rabbi. Dan yang ketiga, fasolla, sholatnya dijaga. Baik, saya kira itu apa yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga mendatangkan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf banyak kekurangan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah bersama kami.